Perkenalkan, nama saya William Dominic Sugiarto, saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya, dan saat ini saya mengambil program studi bisnis digital. Saat ini saya berada di tingkat semester 5. Aku Michael Leonatan, umur 22, asalnya dari Universitas UPH. Aku Rizal Mahendra, umur 23, dari UPH Surabaya. Halo, aku Rosdiana Tuluran, umur 31 tahun, asal dari UPH Surabaya. William ini anak UNESA ini, kalau boleh tahu ini, Mas, kalau UNESA-nya lewat jalur apa ya? Oke, jadi sebenarnya untuk aku sendiri pribadi, kemarin untuk masuk UNESA itu saya menggunakan jalur SBMPTN. Nah, sekarang itu dikenal sebagai SNBT gitu, atau tes berskala nasional. Terus kenapa kok bisa milih jurusan bisnis digital? Oke, untuk saya pribadi kenapa kok saya milih jurusan bisnis digital, karena pertamanya sih karena awalnya itu saya merasa bahwa memang bisnis digital ini waktu itu saya jadikan second choice. Jadi bukan sebagai pilihan pertama. Jadi memang pilihan pertama saya memang bukan di bisnis digital. Tetapi ketika saya memasukkan pilihan kedua, memang saya melihat potensi bahwa kan sekarang semua hal itu dimulai dengan digital gitu ya. Jadi bisnis itu kebanyakan dimulai dengan digital, dan dulu awalnya saya kira ya bisnis digital itu kayak ya hanya berjualan di Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Jadi hanya berkutat di e-commerce seperti itu. Nah, jadi akhirnya saya pilih karena saya rasa reliable dengan saat ini aja sih. Waktu itu ya motivasinya. Ini ada pertanyaan dari Oh, ada nih Kak, untuk Kak William. Lalu gimana nih adaptasi pertama kali di perkuliahan? Apakah nyaman di lingkungan? Seru nggak? Oke. Mungkin untuk adaptasi sendiri, jujur pertama kali saya waktu mau masuk perkuliahan, saya sempat merasa ada ketakutan karena memang latar belakang saya sendiri, saya dari TK sampai SMK itu memang kan di swasta. Jadi otomatis punya sedikit perbedaan dengan di negeri, di mana memang kalau di negeri kan otomatis banyak sekali latar belakang orang yang berbeda dibandingkan kita. Nah, jadi pertamanya ya pastinya takut tidak diterima, kemudian takut juga jadi sorotan banyak orang dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika kita ada welcoming party pertama kali, untungnya sih saya dapat banyak teman-teman yang tidak memperdulikan soal mungkin kayak suku, ras dan lain sebagainya sih. Jadi untuk adaptasinya sendiri sih saya merasa cukup oke. Maksudnya nggak yang susah banget gitu loh. Tapi memang yang saya rasakan kemarin itu saya merasa bahwa waktu itu memang harus punya value gitu, biar orang lain itu kayak melihat kita berbeda gitu sih. Ya. jadi kayak walaupun beda universitasnya di universitas negeri itu kayak nggak ada diskriminasi gitu ya? Ya, saya rasa sih ya nggak, sejauh ini sih nggak ada sih. Paling ya kayak bercandaan antar teman gitu loh. Tapi selama ini kayak nggak yang diskriminasi sampai mempengaruhi prestasi saya atau gambar diri saya ketika di negeri sih gitu. Ya, padahal banyak statement di luar sana yang kayak kalau orang swasta masuk ke negeri itu kayak banyak verbal bullying itu kayak terpatahkan gitu ya. Ya, yang saya alami sih gitu ya. Mungkin karena juga ini di tingkat universitas,
Jadi memang kita di setnya lebih lebih universe gitu loh. Jadi jarang ada pembahasan terkait hal-hal seperti itu. Oke, untuk selanjutnya apa ada pertanyaan? Aku lihat dari biodatanya juga ini ya sudah jadi asdos, Kak. Mau nanya dong, awal mula bisa jadi asdos itu kan kayak apa ya? Apa emang sebelumnya dekat sama dosen atau emang sering disuruh bantu sesuatu oleh dosen sama kuliah dan jadi asdos itu kan cukup memakan waktu ya, Kak. Apakah ada suka dukanya atau ada juga reward dari kampus kah untuk sebagai asdos itu, Kak? Oke, kalau sebenarnya sih cerita awal kenapa kok waktu itu aku sendiri bisa jadi asdos di kampus tuh karena kebetulan DPA atau dosen pembimbing akademik aku itu koordinator prodi. Jadi dosenku ini kayak nawarin gitu loh di grup DPA kayak teman-teman kalau ada yang mau bantu silahkan datang ke bertemu dengan saya seperti itu. Jadi ya namanya waktu itu masih maba, kita masih benar-benar on fire banget, kayak lagi ambis-ambisnya lah karena namanya masuk kan pingin achieve something gitu. Terus akhirnya aku datang terus dari sana dapat kepercayaan buat bantu dosen di beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mulai dari sana, dari pengabdian masyarakat, terus akhirnya ketika dosen butuh bantuan seperti pembuatan data paper buat paper, kemudian juga ketika ada kegiatan termasuk tim akreditasi dari studi program itu juga diajak seperti itu. Jadi memang karena awal mulanya di sana sih, dari awalnya di sana. Kemudian untuk suka dukanya sendiri sih, tentunya sukanya ya kita otomatis lebih tidak terlalu canggung lah ketika kita ngobrol sama dosen. Kita lebih enak ketika menyampaikan sesuatu gitu. Jadi nggak ada rasa kayak takut atau gimana, karena kan aku kurang tahu sih di tempat lain, tapi kalau ini case di tempatku sendiri itu banyak sekali teman-temanku itu yang benar-benar takut gitu loh buat ngechat dosen atau gimana dan lain sebagainya. Kadang mereka juga simple kayak tanya gimana sih kalau misal ngechat jam segini boleh nggak ke aku gitu. Jadi akhirnya dari sana itu sukanya itu kayak dosen itu lebih gampang untuk kita approach gitu loh, nggak yang susah. Kadang kan apalagi dosen ya, kadang itu susah banget. Kalau di tempatku itu susah gitu loh untuk dihubungi, kadang harus di beberapa kali reach dan lain sebagainya. Tapi di caseku ini aku lebih mudah untuk menghubungi dosen. Kemudian untuk dukanya sendiri sih otomatis waktu yang dibutuhkan untuk menjadi asdos ini kan otomatis motong ya waktu kita me time lah istilahnya gitu. Jadi memang banyak hal-hal yang semisal mau pergi sama teman itu jadi lebih terbatas waktunya gitu. Tetapi untungnya sih teman-teman di sekitarku sendiri itu juga asdos dari dosen lain juga. Jadi kita juga sering ketemu dan maksudnya sering dalam satu kondisi yang sama seperti itu. Jadi nggak benar-benar ngerasa sendiri banget sih gitu. Kemudian untuk rekognisinya sendiri, kalau di tempatku itu kalau untuk asdosnya itu diberi sertifikat. Jadi sebenarnya sendiri di tempatku ini ada beberapa kayak jenis orang yang bantuin dosen gitu. Ada asdos itu yang kayak private sama dosennya gitu loh, kayak mereka memang khusus sama dosen ini gitu. Kemudian ada yang memang ada asisten mata kuliah. Asisten mata kuliah ini memang yang nanti itu membantu adik tingkat untuk di mata kuliah yang tertentu yang dirasa itu
butuh tutor seperti itu. Itu kita juga diajak. Kemudian yang selanjutnya itu ada asisten website dan media sosial gitu. Karena kan memang kalau media sosial sendiri kalau di kampusku kalau untuk studi program ya itu memang diberdayakan sendiri oleh studi programnya seperti itu. Jadi memang kemarin itu kebetulan ya dapat kesempatan di tiga bidang itu, dan untuk rekognisinya ya sertifikat ya sama ada beberapa ya sedang kayak tunjangan ya biasa lah gitu kayak jajan itu sih. Lumayan ya, lumayan menarik juga ya, dan ya, banyak informasi yang didapat kayak tadi ada asisten website juga. Ya karena memang kalau itu kan ada misal kayak kalau di IG ku ya, IG Prodiku itu misal bisnis digital UNESA itu kan yang mengelola biasanya ya studi programnya bukan UNIS-nya gitu sih. Menarik. Kalau selanjutnya aku dengar informasi ini William ini banyak ikut belasan proker gitu ya. Kira-kira awalnya ikut proker itu kenapa sih tertarik atau gimana? Oh gitu. Sebenarnya sih kalau kenapa kok waktu itu pingin ya ikut proker karena ya waktu itu memang apa ya sebagai mahasiswa itu ngerasa bahwa ketika jadi asisten dosen itu kan otomatis ya circle-nya itu ya hanya seputar anak-anak itu aja kan. Jadi aku merasa bahwa aku harus cari nih teman-teman yang ada di luar program studiku biar aku lebih banyak kenalan dan lain sebagainya. Dari sana itu aku tertarik untuk ikut beberapa program kerja dari BEM, dari BIMA, atau dari UKM yang ada di fakultasku seperti itu. Kemudian kenapa kok waktu itu sampai belasan proker? Sebenarnya sih karena memang apa ya? Karena memang diajak teman. Kadang itu ada yang kalau di tempatku itu tukeran gitu. Jadi misal aku udah jadi misal aku punya program program kerja, terus dia punya program kerja, dia jadi stafku, aku jadi stafnya dia, jadi kayak semacam apa ya timbal balik gitu loh. Jadi aku bantu dia bantu aku gitu. Karena ya kalau semisal gitu kan nggak gitu kadang itu kurang orang itu sih. Kalau untuk prokernya sendiri itu ada nggak sih yang menurut William ini kayak seru banget atau yang susah dikerjainnya gitu, yang sampai aduh kalau bisa harusnya aku nggak terima proker ini? Sebenarnya kalau itu sih ya mungkin yang tupoksinya prokernya ini di bagian aku mungkin jadi ketua pelaksana ya. Jadi memang karena jadi ketua pelaksana itu pressure-nya besar, kemudian tugasnya juga besar. Jadi memang lebih apa ya banyak hal yang complicated yang kita pikirkan gitu loh. Jadi memang waktu kemarin itu sih ya kebetulan sempat beberapa kali dipercaya untuk jadi ketua pelaksana. Ya ada salah satunya itu di lomba bisnis plan dan bisnis case itu di GoFest. Jadi di GoFest ini ya simpelnya kayak lomba gitu yang diadakan sama Himaku untuk di bisnis plan sama bisnis case gitu. Sebenarnya challenging-nya apa sih? Challenging-nya itu aku merasa bahwa ya program studiku ini memang program studi baru ya. Jadi memang untuk waktu aku masuk sendiri itu di PTN ya. Di PTN itu baru hanya tiga universitas yang ada prodiku seperti itu. Jadi jarang lah ada orang dengar tentang program studiku seperti itu. Nah, challenging-nya itu karena kita build dari awal, kita benar-benar belum ada nama, orang belum tahu apa sih di GoFest itu. Jadi memang itu tantangan yang sebenarnya. Dan ya itu yang akhirnya membuat kita tahu caranya naikin traffic sebuah program itu seperti apa, sampai akhirnya mempunyai output yang baik gitu loh, dan menjadi referensi bagi
adik-adik tingkat selanjutnya yang mungkin melanjutkan proker ini dengan inovasi yang lebih baru gitu sih. Jadi memang itu yang berkesan buat aku juga. Terus kemudian ada juga sih satu yang berkesan dan ini benar-benar pengalaman baru buat aku. Jadi aku juga pernah dipercayai ketika di Office International Affairs di kampusku itu memegang program kerja tentang summer course gitu atau summer camp gitu. Jadi sebenarnya sendiri itu aku pribadi ngerasa nggak ada pengalaman apa-apa, apalagi termasuk tentang visa, tentang perizinan, tentang paspor, itu aku nol gitu loh, nggak tahu apa-apa. Dan akhirnya dari sana tahu banyak hal. Oh, ternyata ada beberapa jenis visa, ada beberapa jenis paspor, dan setiap negara itu punya aturan yang berbeda-beda terkait regulasinya. Jadi memang kemarin sih cukup dapat banyak pengalaman dari program itu juga sih. Memorable gitu. Iya, maksudnya kayak ada pelajaran yang aku ambil dari sana gitu. Nah, ya. Oke, nextnya ada yang mau tanya lagi? Kak William, kalau pengalaman lomba juara 2 bisnis plan. Oh, Nah, menarik. Lomba bisnis plan. Cerita dong, lomba bisnis plan itu sendiri atau dapat info dari mana atau dari kampus atau banyak susah. Terus gimana pas tahu juara 2, kaget kah atau excited? Atau sudah menyangka pasti bakal menang atau gimana? Ya, jadi sebenarnya sih kalau aku pribadi memang lomba itu sudah ditekankan dari dosenku dari awal ketika masuk, karena kita at the end kita itu program studi baru yang butuh rekognisi atau kayak suatu orang ini biar tahu gitu loh, apa sih anak-anak bisnis atau bisnis digital gitu, supaya mereka tahu dan lain sebagainya. Akhirnya kita di-encourage untuk ikut banyak lomba gitu. Jadi memang sebenarnya sendiri sih dari semester 1 itu kita udah banyak, aku pribadi udah banyak ikut beberapa lomba yang diadakan di kampusku sendiri ataupun di luar kampus gitu. Dan sebenarnya sih prosesnya itu ketika aku dapat juara 2 itu enggak yang maksudnya dalam sekali lomba terus aku dapat gitu sih, maksudnya kayak selalu menang gitu loh. Tapi aku banyak banget ikut lomba dan banyak banget gagal gitu loh, dan banyak banget yang stuck di semifinal, nggak masuk final dan lain sebagainya. Nah kemudian perasaannya ketika mungkin di juara 3 sendiri itu ya seneng sih, karena ya nggak expect. Kalau aku ngerasa aku nggak expect, karena aku ngerasa bahwa kita tuh, aku sendiri tuh setelah aku tilik proposalku ternyata banyak hal juga yang maksudnya setelah berjalannya waktu ya, ketika aku jadi penyelenggara lomba otomatis aku menemukan gitu loh proposal-proposal yang dibikin oleh mungkin teman-teman yang memang kompeten, benar-benar kompeten mendalami bidang itu. Aku jadi tahu, oh ternyata proposalku itu juga banyak hal yang kurang kompetitif dari RAB-nya, dari business development-nya, atau produknya, atau prototipe-nya. Itu banyak sekali dapat ilmu gitu. Jadi waktu menang itu ya seneng, tapi ya kayak nggak yang benar-benar merasa kayak wah gitu loh. Mas, kalau aku sendiri merasa kayak ya menang ini karena kebetulan aja sih, teman-temannya kurang waktu itu mungkin ideku kebetulan disukai oleh juri-jurinya gitulah. Jadi ya banyak hal yang masih aku juga harus pelajari sebagai orang yang mengikuti lomba gitu sih. Ada William ini pantang menyerah ya. Iya, karena memang banyak sih ikut lombanya, banyak dari semester 1 menangnya baru semester 3. Jadi memang nggak yang instan gitu sih.
Oke. Nextnya ada yang mau tanya lagi? Nah, Kak Willy, kan aku baca video kakak sekilas ya. Kalau sampai ikut 4 internship di luar kampus, itu gimana sih cara bagi waktunya dan tujuannya itu untuk apa sih? Oke, jadi sebenarnya sendiri itu mungkin aku jawab tujuannya dulu kali ya. Karena memang untuk tujuanku pribadi kemarin itu kenapa kok aku harus daftar internship, karena memang sebagai mahasiswa itu harus benar-benar memanfaatkan masa kita berkuliah untuk mencari banyak pengalaman dan banyak relasi gitu. Jadi waktu itu memang akhirnya aku decide untuk coba cari internship di uh, Instagram. Tapi memang internshipnya secara WFH karena kan aku ada kuliah offline kan. Jadi otomatis aku nggak bisa untuk ninggalin kewajibanku yang ada di perkuliahan. Jadi akhirnya ya membagi waktunya ya karena itu WFH. Biasanya kalau internship WFH itu project itu, jadi by project. Jadi setiap hari misal dalam 1 minggu kita ditarget berapa, membuat apa gitu. Jadi lebih ke sana sih, jadi kayak waktunya itu lebih fleksibel. Jadi tujuannya memang untuk memperbaiki portofolio, kemudian ya menambah relasi. Dari sana kan banyak banget aku dapat kenalan yang apa ya, bisa aku misal nih kayak aku minta bantu tolong untuk review CV karena dia udah misal mahasiswa yang lebih tua dan lebih berpengalaman gitu. Jadi ya kayak gitulah tujuan utamanya sih sebenarnya. Ya. Lalu aku mau tanya, ini aku dengar informasinya kan kalau untuk semester 5 sendiri itu diwajibkan magang. Nah, untuk magangnya itu wajib MSIB atau enggak? Dan kok William ini bisa masuk MSIB ya? Kan dengar-dengar itu kuotanya sedikit. Jadi sebenarnya sendiri kalau dari kampus memang pastinya menyarankan MSIB karena memang MSIB ini ya salah satu program magang di Indonesia yang prestigious gitu. Jadi banyak banget orang-orang itu yang ngincer untuk masuk ke MSIB ini karena ya benefitnya cukup oke gitu loh, karena ada BBH, kemudian ada apa ya, banyak relasi gitu loh. Jadi dari kampus sendiri memang menyarankan untuk ikut MSIB. Tapi apakah wajib? Enggak. Jadi kampus itu karena memang ini ya berbasis seleksi, jadi otomatis ketika kan nggak mungkin 100% keterima semua gitu loh. Jadi ya kalau semisal kalau di kampusku nih, semisal kalau nggak keterima MSIB ya otomatis harus daftar di magang mandiri seperti itu. Nah, kemudian kemarin sih aku ngerasa ya ketika aku lolos MSIB kemarin itu ya karena dari portofolio yang udah aku bangun ya, dalam artian ya seperti yang magang tadi, kemudian sertifikat, kegiatan, kemudian juga lomba-lomba, itu yang menurutku menjadi faktor kenapa kok aku juga bisa apa ya, jadi bagian dari MSIB di batch 7 gitulah. Jadi memang sebenarnya sih aku ngerasa itu yang jadi apa ya, faktor yang benar-benar besar kenapa kok akhirnya kemarin ya puji Tuhannya bisa lolos gitulah. Itu sih. Oke. Seru ya. Next, ada yang mau tanya lagi? Aku masuk ke lebih dalam nih Kak tentang bisnis digital untuk Kak Willy. Nah, menurut Kak Willy ini di tren digital di Indonesia ini apakah sudah berkembang ya? Kemudian pertanyaan yang ini lagi nih yang bertanya-tanya, apa peluang terbesar yang bagi mahasiswa di bidang bisnis ini 5 tahun ke depan? Apakah terus ada satu lagi nih Kak, ini kan AI ini kan lagi booming banget nih sekarang akhir-akhir ini ya. Menurut Kak Willy sendiri bagaimana nih penilaian tentang AI? Apakah menakutkan? Apakah kedepannya akan justru membantu?
di lain sisi kan AI ini bisa aja kan menggantikan keberadaan kita ya Kak. Pekerjaan kita akan bisa digantikan dengan AI. Gimana nih respon dari Kak Willy untuk tren digital saat ini? Oke, mungkin aku jawab pertanyaan yang awal dulu ya, terkait seberapa sih berkembangnya bisnis digital di Indonesia. Kalau aku pribadi merasa bahwa Indonesia itu sudah ada di tahap, sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan atau perusahaan-perusahaan startup yang naik gitu. Tetapi memang kalau di Indonesia sendiri itu aku lihat bahwa ekosistemnya itu belum terbentuk dengan baik. Dalam artian banyak sekali startup itu yang dibangun berdasarkan hal-hal yang fundamentalnya kurang gitu. Dalam artian keresahan sebenarnya kan kalau aku diajarin ketika kita membuat bisnis itu kita itu memecahkan masalah kan. Jadi ketika ada masalah artinya kita harus memecahkannya dengan membuat bisnis gitu. Nah, membuat jasa. Jadi memang kalau kita lihat sendiri kebanyakan startup itu berbasis jasa. Jadi berbasis jasa dan kemudian juga memang kayak jarang banget lah kita itu punya produk, maksudnya kita jualan produk terus kita bikin startup. Itu biasanya ada yang gitu, tapi itu jarang, biasanya kombinasi gitu. Nah, aku merasa bahwa ekosistemnya itu masih belum terbuat dengan baik, dalam artian yaitu dari bisnis plan-nya sendiri, kemudian eksekusinya itu belum benar-benar oke gitu. Dan juga pemerintah sendiri ini aku merasa bahwa banyak sekali yang masih belum melibatkan startup ini untuk dijadikan stakeholder dalam pembangunan di Indonesia gitu. Jadi memang masih kebanyakan yang dilibatkan itu bisnis yang konvensional gitu. Jadi kurang dilibatkan gitulah. Tapi untuk dari ide-idenya sendiri, kemudian dari orang-orangnya ini sudah mulai terbentuk, dan bahkan memang sebenarnya sih ada usaha dari pemerintah untuk mengembangkan startup kan. Jadi memang kalau yang aku tahu ya, memang dari Kominfo itu sering banget kalau di Surabaya ini ada namanya 1000 startup digital. Itu memang goals dari pemerintah untuk membuat startup yang ada di Indonesia lebih berkembang dan bertumbuh gitu. Jadi memang ada kayak pelatihannya, ada bootcampnya, kemudian ada juga banyak hal lah gitu loh. Kemudian juga sebenarnya untuk melihat 5 tahun ke depan tuh pastinya bakal banyak banget ya industri-industri yang pastinya akan terkena startup. Sesimpel kalau saya keresahan aku pribadi itu sesimpel seperti menjadi UMKM advisor. Nah, seperti kita lihat kan tren bahwa di Indonesia itu kan ditompang oleh UMKM ya. Jadi kebanyakan bisnis itu UMKM, jarang sekali kita itu tidak ditompang oleh bisnis yang besar banget sehingga UMKM itu nggak berimpact. Tapi kita itu ekonomi kita itu digerakkan oleh UMKM. Nah, tapi kenyataannya banyak sekali UMKM ini yang belum dibekali dengan ilmu-ilmu digital, kemudian juga perkembangan bisnis development yang lebih baik gitu. Jadi sehingga kalau aku merasa bahwa UMKM ini harus dibekali dengan ilmu-ilmu seperti ini. Tapi bagaimana mereka mengaksesnya? Padahal sedangkan mereka sendiri itu untuk buka HP atau sekedar bermain sosial media, mereka tidak tahu esensi sosial media itu seperti apa. Jadi bisa jadi kayak di masa ke depan ada startup yang bergerak ke bidang itu dan nantinya lebih mendevelop UMKM ini supaya lebih baik. Nah, kemudian untuk keterlibatan AI ya, kalau menurutku ini apakah keterlibatan AI ini bisa menggantikan kita sebagai tenaga kerja dan lain sebagainya, itu tergantung kita pribadi. Kalau yang aku tahu, AI itu selalu menggunakan prompt kan. Nah, prompt-nya itu kan ya pasti yang buat kita, maksudnya manusia gitu. Tapi memang dengan jawaban mereka itu kan mengambil jawaban dari yang sudah ada dan mereka rangkum menjadi kata-kata yang
kita misal nih kita ingin output apa ya, mereka mengeluarkannya seperti output yang kita inginkan gitu. Jadi kalau dosenku sendiri, memang karena bistik ini juga ada IT-nya ya. Kalau dosenku sendiri tuh bilang, kalau kamu pakai AI itu tergantung apakah kamu itu memang bisa menggunakan AI, dalam artian kamu bisa memanfaatkan AI dengan baik atau enggak. Jadi AI ini bentuk bantuan lah, kayak tools gitu loh. Sebenarnya bukan ancaman selama kamu bisa menggunakannya dengan efektif. Bukan kamu yang kayak kamu malas terus kamu nyari jawaban di AI terus kamu kopas. Nah, itu jalannya nggak seperti itu. Tapi lebih ke gimana caranya kamu itu AI ini membantu kamu untuk mempercepat kamu untuk mencari data-data yang ada. Jadi kamu nggak perlu untuk buka bank data. Jadi kamu lebih efisien kerjanya dan lebih mengeluarkan output yang lebih banyak gitu. Jadi istilahnya sebenarnya AI ini mengancam atau tidaknya tergantung pemanfaatan kita sebagai user gitu. Itu sih menurut aku. Jadi AI itu cuma anggapannya ringkasan dari Google sendiri gitu. Ya kalau ya karena kan istilahnya dia itu nyerap dari data yang sudah ada, kemudian mereka olah untuk menjadi apa ya, deskripsi yang kamu inginkan gitu. Itu sih. Bagus ya, banyak wawasan yang kita dapat dari sini. Nah, untuk nextnya ada yang mau nanya lagi? Berarti kalau dari penjelasan Kak Willy tadi ya sangat jelas ya kalau kita nggak ikuti perkembangan digital ini kita bisa ketinggalan gitu ya Kak ya. Nah, dengan perubahan yang sangat cepat ini Kak, bagaimana caranya kita tuh tetap relevan mengikuti perkembangan dan tren terbarunya Kak? Di persaingan yang saat ini kan sangat ketat nih untuk bisnis digital. Iya sih, jadi memang aku pribadi sendiri ngerasa memang bahwa sekarang itu susah banget untuk ngelewatin satu berita atau teknologi baru gitu loh, karena memang dunia itu berkembang sangat cepat gitu. Banyak hal itu yang dalam setahun itu sudah berubah gitu. Jadi sebenarnya sendiri cara supaya kita relevan itu ya kita tetap mengikuti, maksudnya dalam artian kita tetap mengikuti apa yang ada, tetapi nggak kita serap 100% gitu. Nah, kita sebagai orang juga, maksudnya sebagai mahasiswa juga harus mungkin tahu atau mencari tahu gitu ya, apa dasar dari sebuah sistem ini dibuat, terus ini dibuat seperti apa. Kemudian kalau bisa kita malah menjadi orang yang membuat inovasinya gitu. Nggak cuman kita pakai aja nih, tapi kita juga bisa berinovasi, misal kita buat startup apa, kemudian kita buat startup di bidang apa, kemudian bisnis di bidang apa, inovasi di bidang apa yang bisa memecahkan masalah yang saat ini ada di masyarakat kita. Jadi sebenarnya nggak cuman hanya berkutat di pemakaian saja dan relevansi saja dari zaman ini dengan kita, tapi banyak apa ya, kita sebagai mahasiswa juga harus untuk apa ya, mencari hal-hal baru gitu loh, yang nantinya kita juga sebagai user tapi juga bisa menjadi inovator untuk membangun ekosistem startup juga di Indonesia maupun dunia. Gitu sih kalau menurutku. Untuk bidang bisnis digital ini. Oke, ada pertanyaan lainnya? Kalau dari aku terakhir nih Kak, kalau harapan Kak Willy di dalam perkembangan bisnis digital ini beberapa tahun ke depan gimana itu Kak? Apa ada rencana yang mau dilakukan setelah kuliah? Oh oke. Kalau aku sendiri sih sebenarnya keresahan itu selalu ada ya, karena sejujurnya aku dalam perkuliahan ini selalu hampir setiap semester ketika perkuliahan itu kayak kita itu disuruh bikin startup, walaupun startupnya itu nggak yang sampai terjun gitu ya, cuman memang masih bentuk prototype. Cuman kita diajari untuk kita melihat sebuah fenomena dan kita mengambil
apa sih yang bisa kita inovasikan dari fenomena yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi sebenarnya untuk keresahan sendiri sih ada-ada aja, banyak sekali. Cuman ya harapanku sih banyak. Kalau aku pribadi, aku merasa lebih sekarang itu pingin untuk menjadi apa ya, lebih ke inovator, tapi mungkin lebih ke prototype aja sih, bukan yang build startup. Karena menurutku cara pribadi build startup itu benar-benar dibutuhkan niat dan pengorbanan. Dalam artian banyak sekali, kalau aku lihat ya, beberapa kenalanku yang bikin startup itu banyak sekali yang mereka itu susah banget dalam kapital, kemudian pendanaan, itu susah banget. Karena kan otomatis startup itu idenya kan baru. Nah, otomatis revenue stream-nya itu enggak yang langsung ada gitu loh. Mereka harus buat ekosistemnya, harus bikin awareness-nya, ternyata bahwa ini tuh membantu gitu. Bukan, kecuali mungkin gini ya, kalau kita bilang startup di bidang fintech. Oke, fintech banyak banget kan startup di bidang fintech. Tapi dari sana akhirnya apa ya, ada persaingan kan, otomatis kita butuh membakar uang dari biaya marketing, promosi, dan lain sebagainya. Jadi menurutku pribadi, kalau kita, maksudnya aku sendiri ya, sebagai orang yang memang mungkin secara kapital bukan besar gitu loh, bukan orang yang besar, ya pasti aku nyari istilahnya kayak bukan yang di red ocean, tapi yang di blue ocean. Karena aku merasa bahwa kalau aku bersaing di red ocean, otomatis aku nggak akan bisa bertahan gitu. Jadi akhirnya aku kalau kepikiran ya pasti bikinnya di blue ocean, yang kita itu harus build awareness di masyarakat, gimana caranya bahwa bisnis ini tuh bisa membantu kalian loh gitu. Nah itu kan butuh proses yang panjang ya, dan nggak gampang gitu loh untuk kita itu ngasih tahu orang bahwa oh ini loh kayak gini. Otomatis ya itu butuh waktu, butuh uang, dan butuh kesabaran. Nah untuk punya tim seperti itu tidak mudah menurutku. Jadi kalau sejauh ini sih, kalau aku pribadi ngerasa bahwa masih di tahap konseptor aja sih. Tapi harapannya tentunya pinginnya ya banyak orang-orang yang bisa berinovasi dan berani take action gitu sih. Itu sih kalau aku. Rencananya bagus sekali ya. Nah yang terakhir ini aku mau nanya pertanyaan terakhir. William ini kan banyak ikutin kegiatan ya, kayak proker, terus ikut magang di luar kampus, keterima MSIB, jadi asisten dosen, sama banyak ikut lomba dan ada yang menang. Apa sih yang sebenarnya motivasi William untuk serajin ini, dan ada saran nggak sih buat mungkin pelajar-pelajar yang baru lulus untuk bisa termotivasi untuk masuk ke perguruan tinggi? Oke, mungkin kalau menurutku pribadi, motivasiku ya, karena aku merasa bahwa ketika kita cuman sebagai mahasiswa, kita itu kayak istilahnya itu nggak punya, apalagi kayak kita lihat lah, banyak banget lulusan kan ada ya datanya ya, lulusan sarjana itu banyak yang terkena pengangguran. Ya, banyak yang nganggur, dan banyak juga orang-orang yang bilang, kapan kuliah itu kan nggak cuma buat gelar gitu. Tapi Dan membuang waktu ya rata-rata banyak banget ya beberapa orang yang bilang nggak gitu. kuliah yang seperti itu. Nah, aku merasa bahwa ya kita ya harus buktiin gitu, bahwa kuliah itu nggak tentang kuliah aja, dalam artian kuliah itu tempat di mana kamu berkembang, kamu bisa berkembang secara skillmu, secara hard skill, secara soft skill. Aku pribadi merasa bahwa aku sangat bersyukur banget aku bisa berkuliah gitu. Dalam artian aku bisa mengembangkan skillku, baik secara hard skill, yang teknis-teknis aku bisa di bidang bisnis dan lain sebagainya gitu. Kemudian aku juga secara soft skill ketika berbicara, ketika ngomong sama orang, ketika berrelasi dengan orang, itu aku terbantu karena aku kuliah. Aku dulu nggak ngerti gimana caranya untuk membuat berkomunikasi dengan orang gitu. Jadi menurutku motivasiku pribadi itu ya karena itu, sesimpel karena aku pingin
apa ya, berkuliah ini yang benar-benar serius gitu loh. Jadi aku coba banyak hal, aku merasa kita kan, aku tuh suka banget apa ya, ini pernyataannya Najwa Shihab sih. Jadi dia pernah bilang bahwa di masa muda itu kita harus ngabisin jatah gagal kita gitu. Jadi aku merasa bahwa ya aku harus coba banyak hal biar aku ngerasain gagal di banyak hal gitu loh, supaya nantinya aku tuh udah apa ya, istilahnya kayak kebal gitu loh. Jadi aku nggak drop ketika mungkin ada gagal ketika di masa depan. Aku bisa, oh iya ini udah apa ya, udah aku laluin kok, pasti bisa gitu. Jadi mental itu yang coba aku apa ya, implementasikan gitu loh, tanamkan dalam diriku. Nah kemudian untuk ya saran untuk teman-teman yang mungkin mau kuliah, aku benar-benar encourage kalian banget untuk apa ya, kayak jangan kuliah itu cuman datang kelas terus pulang kelas. Aku nggak menyalahkan, maksudnya itu pilihan orang masing-masing ya. Cuman ini sepengalamanku dan sepengetahuanku juga sebagai mahasiswa juga, kita itu enggak yang apa ya, benar-benar butuh, kecuali kamu mau jadi peneliti ya, ini beda konteks. Kalau kamu mau jadi peneliti, otomatis kamu harus banyak sekali ilmu-ilmu yang kamu serap gitu. Tapi ketika kamu ingin kerja di bidang industri, otomatis kamu juga harus punya skill untuk mengorganisir sesuatu, untuk berkomunikasi dengan orang, untuk memulai pembicaraan, untuk apa ya, berdiskusi gitu loh. Jadi ketika kamu mengikuti organisasi, kegiatan di luar kampus, kamu mengambil banyak kesempatan, itu kamu akan dapat bahwa oh ini loh ternyata gunanya, oh ini loh ternyata gunanya. Jadi jangan ya, kalau kamu ingin berkarir di industri, ya kamu harus banget untuk jangan berkutat di satu wilayah aja. Kalau bisa kalian apa ya, kembangkan banyak skill kalian selama kuliah, karena kuliah itu istilahnya kayak kamu itu kayak mencoba banyak hal, karena di kuliah lah kamu bisa mencoba banyak hal. Kalau kerja kan otomatis kayak ya udah kamu kerja aja pulang gitu, maksudnya kayak hidup ya, aja gitu ya, ya maksudnya ngikutin job desk. Tapi kan kamu nggak mungkin untuk apa ya, mencoba lomba atau apa, karena lomba kan memang kebanyakan untuk mahasiswa S1, S2, 3 gitu. Jarang ada mahasiswa yang maksudnya jarang ada lomba yang untuk umum gitu, apalagi ini yang tentang keilmuan gitu. Jadi memang ya selama jadi mahasiswa lah kamu cobalah banyak hal sampai kamu ngerasa udah oh ini udah oke gitu. Maksudnya dalam artian aku udah mengalami hal yang cukup banyak gitu. Tapi ya kalau kita cerita apa ya, kita jadi mahasiswa yang diam atau kurang aktif, ya itu sebenarnya tanggung jawab kalian. Selama kalian merasa kalian tetap bisa skillful dan tetap perform di industri, ya it's okay. Tapi menurutku kalau kalian nggak punya skill ngobrol sama orang atau relasi, itu rugi banget sih sebagai mahasiswa gitu. Banget, banyak informasi yang didapetin ya dari podcast ini. Narasumbernya juga memberikan banyak informasi ya, terima kasih. Masih udah menyempatkan diri. Terima kasih. Terima kasih Kak Billy. Sukses selalu ya. Terima kasih. Dan ini juga udah malam. Iya, terima kasih.